Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam ke-14 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang masih fit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan merahmati kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin sebelum kita melanjutkan taklim ini, saya hanya ingin mengumumkan bahwasanya insyaallah untuk Zulhijjah atau Idul Kurban, insyaallah masjid di sini artinya Musalla Ar-Raudhah ini menerima insyaallah dan menyalurkan hewan kurban. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di papan pengumuman. Ya, papan pengumuman itu adalah artinya sebagai laporan saja penerimaan untuk mengenai masalah nama. Bagi siapa yang ingin berkurban silahkan. Mungkin dinamakan Abdullah atau dan sebagainya. Ini hanya sebagai motivasi bagi untuk yang lain. Kalaupun mau ditulis dengan namanya juga dipersilahkan. Karena urusan urusan niat itu ada dalam hati, bukan ada dalam masalah nama. Dari itu ya, mungkin jamaah ada yang berkemampuan lebih atau yang berniat kuat ingin berkurban pada bulan depan. Ya mungkin kalau memang mau bisa disalurkan, artinya mau diamanahkan di sini, dipersilahkan. Kalaupun memang tidak menjadi masalah. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan untuk Idul Kurban pada tahun ini mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali masih pada bab man jahada syai'an minal asma' was sifat. Masih sebenarnya yaitu ya bab orang-orang yang mengingkari sesuatu atau sebagian dari asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan yaitu pada qaul yang berikutnya, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur rahman ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Jadi di sini yang pernah kita bahas, yang mana ketika itu orang-orang Quraisy mendengar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kata-kata Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Maka orang-orang Quraisy saat itu mengingkari tentang nama Ar-Rahman ini, sehingga mereka mengatakan Ammar-Rahman, adapun Ar-Rahman fala wallahi ma adri ma hiya. Demi Allah kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Wa qalu innana la na'rifu rahmanan illa rahmanal yamamah. Ya. Bahwasannya kami tidak mengetahui ada yang Rahman kecuali Rahman al-Yamamah. Ya. Fa angkarul isma dunal musamma. Yang diingkari di sini adalah kata-kata Ar-Rahmannya. Akan tetapi Allahnya tidak diingkari. Ya.
Tetapi ingat, siapa yang mengingkari salah satu dari nama Allah, maka sesungguhnya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita langsung kepada kesimpulan. Qauluhu fihi masail. Ada kesimpulan yang pertama, adamul iman bijahdi syai'in minal asma' was sifat. Bahwasannya siapa yang mengingkari sebagian, bahkan semuanya, ya, siapa yang mengingkari bagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya hilang imannya. Ya, Allah itu tidak maha mendengar. Ya, Allah itu tidak maha melihat. Dia ingkari semuanya atau sifat-sifat yang lain. Allah itu tidak dengar, Allah itu tidak melihat dan sebagainya. Dia ingkari satu saja di antara nama-nama dan sifat Allah, satu saja diingkari, maka sesungguhnya dia sudah ingkar. Artinya dia imannya sudah hilang, terlebih kalau dia mengingkari keseluruhannya. Kemudian yang kedua, tafsiru ayatul ra'di, tafsir dari firman Allah yaitu wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari ar-Rahman. Ya, dari ayat ini menunjukkan atau dari tafsir yang sudah kita baca bahwasanya orang yang mengingkari kata-kata Rahman sesungguhnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bisa menarik kesimpulan tarkul tahdis bima la yafhamus sami'. Kita tinggalkan ucapan yang bakal tidak dipahami oleh si pendengar. Jadi tidak semua masalah harus kita ceritakan. Tidak semua masalah harus kita selesaikan pada waktu itu. Karena apa? Bahwasannya keterbatasan atau kemampuan yang mendengar atau kemampuan yang didakwahi itu belum tentu bisa memahami apa yang kita inginkan. Apa yang kita jelaskan belum tentu mereka bisa pahami secara baik. Justru ketika mereka tidak paham, justru akan berbalik. Berbalik bagaimana? Justru mereka akan semakin lari, mereka akan semakin ingkar. Berarti di sini dalam dunia dakwah tentu ada tahapannya. Semua perlu ada tahapannya. Ya, tidak semua pertanyaan harus kita jawab pada saat itu. Karena kalaupun kita jawab pada saat itu, justru akan menimbulkan polemik, dilihat dari segala sisi. Maka dari itu di sini dikatakan bahwasanya tarkut tahdis, kita meninggalkan sesuatu yang tidak bakal dipahami oleh si pendengar. Ya sudah, kalau sampai sini pemahamannya cukup. Ya, nanti besok lagi. Ini membuktikan bahwasanya kita lihat pelajaran yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA semuanya bertahap. Ya, matematika yang kita pelajari di SMP itu beda dengan matematika di SD, terlebih SMA. Ya. Di SD apalagi kelas 1 atau TK hitung-hitungannya 3 tambah 5 dan sebagainya. Nanti ketika SMA yang begini tetap keluar, tapi tidak mungkin soal-soal UN-nya seperti ini. Ujian nasional tidak mungkin 3 tambah 8 kurang 5 dan sebagainya. Tapi semua perlu ada tahapannya. Jamaah rahimakumullah, maka kita meninggalkan sesuatu yang memang bakal menimbulkan polemik. Ya, istilahnya di sini kalau memang tidak pandai untuk menyampaikan atau belum, artinya justru akan menimbulkan debat kusir, kangin kau. Ya, omongannya tidak karu-karuan, ini bawa ini, masing-masing tidak paham, sudah tidak bakal pernah ketemu. Ya, yang keempat, zikrul illah allati al-illah annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulihi walau lam yata'ammad al-munkir. Bahwasannya di sini disebutkannya illat itu adalah sebuah alasan. Annahu, bahwasannya ketika kita berbicara yang justru tidak bisa dipahami oleh orang yang mendengar itu, resikonya apa? Justru dia nanti resikonya akan mengingkari atau berdusta kepada Allah dan Rasulnya, meskipun memang itu tidak
sengaja. Mereka tidak sengaja mengucapkan itu. Jadi tidak ada unsur kesengajaan, tapi dari unsur tidak kesengajaan yang akhirkan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ya. Wahia annalladzi la yablughu aqluhu, yaitu orang-orang yang belum sampai akalnya, belum paham. Ma hadatsa bihi yufti bihi tahdis ila takdzibillahi wa rasulih. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya justru mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, fayukadzibu, sehingga mereka justru semakin ingkar, wa yaqulu hadza ghairu mungkin, ini tidak mungkin, justru diingkari lagi. Ya, wa hadza yujadu min ba'di annas fi asya'i katsirah, ini banyak di kalangan masyarakat seperti ini. Mimma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu yaumul qiyamah, salah satu contoh yang akan terjadi pada hari kiamat. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal arda yaumal qiyamati takunu khubzatan wahidatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya sesungguhnya bumi nanti pada hari kiamat takuna khubzah wahidah, dia akan menjadi seperti sepotong roti. Yatakaffa'u hal jabbaru biyadihi, yang akan digenggam oleh Al-Jabbar, yang akan digenggam oleh Al-Jabbar. Siapa Al-Jabbar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihi, dengan tangannya. Kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu, sebagaimana kalian memegang atau menggenggam kue. Di sini Allah katakan bahwasanya Allah menggenggam bumi ya saat itu dengan tangannya. Cuman ada orang-orang tidak mungkin, berarti Allah itu punya mungkin. Orang yang belum memahami secara baik tentang tatanan tauhid, tentang tata cara atau iman tersebut, tidak baik keimanan, artinya belum mencapai hal ini, dia akan semakin bingung. Berarti seperti apa ya? Muncul pertanyaan. Wa ma asbaha dzalika, dan dengan dalil-dalil yang lain. Wa kama anna sirat, begitu juga sirat. Ya, sirat nanti jembatan. Kenapa? Ahadda minas saif. Kan ada jembatan nanti yang akan diseberangi oleh semua orang. Ya. Yang mana Rasul dikatakan dalam riwayat ahadda minas saif, jembatan ini lebih tajam daripada pedang. Wa adaqqu minasya'rah, lebih halus daripada rambut. Berarti di sini kalau rambut ini dalam riwayat yang lain, rambut ini dibelah menjadi 7. Gimana tipisnya itu? Lebih tipis daripada rambut, tapi lebih tajam daripada pedang. Mungkin orang-orang kita masa bisa tidak masuk akal. Kalau sekarang antum menjak, jangankan itu, antum mungkin lihat 17 Agustusan, orang jalan di atas tali tampar, tali sampi itu, jalan tanpa begini, dia bisa jatuh. Apalagi ini. Tapi subhanallah, disinilah ya, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya nanti ada yang apa istilahnya, sekali kijapan tek tek, nah, makijab langsung sudah nyebrang. Apa namanya makijab dia? Sekedip, nah sekedip mata. Ada yang seperti angin seret, ada yang seperti berkuda, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok karena ada yang narik gitu, modelnya ada ini yang ditarik, ada yang baru ngenjak jatuh, ada yang mau nyampe jatuh. Ini adalah jembatan sebagaimana dalam riwayat dikatakan dia berada di atas neraka jahanam. Dan ini kalau kita lihat secara akal,
enggak nyampe. Akal kita enggak akan pernah nyampe. Kenapa? Karena dia lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Kita ambil rambut satu saja, insya Allah. Tuh, ya. Wa ghairi hadzal umur, hadhil umur. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Yang tidak, artinya kalau dibawa ke akal tidak masuk. Tapi semua dibawa. Kalau sudah dibawa ke sini, tenang. Tapi kalau dibawa ke sini, pecah kepalanya. Ya. Taib. Lau haddasna biha insanan amiyan la ausyaka an yungkiro. Kalau kita berbicara dengan orang awam, ya, insan amiyan, orang-orang awam, la ausyaka an yungkiru. Ya tidak diragukan lagi, mereka pasti akan ingkar. Waduh, tidak mungkin itu. Ya, mereka sebenarnya tidak sengaja, tapi akhirnya diajak debat, mereka semakin jauh. Ya, tidak semua orang debat diajak bisa ikut. Karena perdebatan kita bukanlah perdebatan mencari kebenaran, tapi perdebatan membawa ego masing-masing. Hanya ingin pembenaran saja. Ini loh pendapatku, enggak, ini pendapatku yang benar. Yang namanya perdebatan atau jidal dalam Islam itu adalah mencari kebenaran. Kalau salah ngaku kalah. Berarti dia harus ngikut. Kalau sudah dikasih tahu yang benar, dia tidak mau ngikut, berarti dia sombong. Tapi biasanya kalau debat bukan orang ahli ilmu, besok tidak ngomong dah. Ketemu besok tidak ngomong. Kalau debatnya tanpa orang yang debat, orang apa namanya istilah orang awam. Tapi kalau debat orang berilmu biasa saja. Ya, bahkan sebelum selesai berdebat dia sudah saling memaafkan. Itu debatnya orang berilmu. Sebagaimana kan pernah yang diterangkan oleh, antum masih ingat yang Ustadz Ziku sampaikan, terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i rahimahullah. Yang di sebelum akhir ujungnya, ya sudah, ini kamu punya pendapat, saya punya pendapat, silahkan. Kan gitu. Tapi kalau berdebat, apalagi orang sama-sama jahil, tidak paham, dah. Yang satu besok sholat di sana, yang satu sholat di sini, atau sebagainya. Ya, maka hindari yang namanya perdebatan. Ya, Allahu a'lam. Lakin yajiba antubayyina lahu bitadrij. Ya, akan tetapi wajib bagi dia untuk menjelaskan sesuatu bitadrij, dengan bertahap. Hatta yatamakkana min aqliha, sampai betul-betul akalnya menerima secara baik. Ya, maka pelajaran kita, sering saya katakan, pelajaran kita itu SD, SMP, SMA, baru kuliah, semuanya ada tahapan, tidak semua langsung dipelajari di SD. Ya. Mislu ma nu'allimu as-sabiha syai'an fa syai'a, seperti kita mengajarkan anak kita. Ya, ada tahapannya. Anak masih guling-guling sudah disuruh lari. Belum bisa ngapai. Ya kan, ada semuanya ada tahapannya. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, yang khamis, kalamu Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, liman istankaro syai'an, ya, terhadap orang yang mengingkari salah satu dari atau mengingkari sebagian asma Allah, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sampai beliau mengatakan ma farquha illa, apa yang menjadi apa perbedaannya, ya. Mereka hanya menerima yang muhkam saja, namun tidak menerima yang mutasyabihat. Ya, justru mereka mengingkari yang mutasyabihat. Allahu a'lam. Baik, kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab qaulillahi. Babun qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Ya, dalam firman di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya ya'rifuna, ya, dalam surat An-Nahl ayat 83,
Allah Ta'ala mengatakan ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aksarhumul kafirun. Ya, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, ya, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Jamaah rahimakumullah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kemudian ya menjelaskan tentang ayat ini. Ya'rifuna, mereka mengetahui di sini berarti yudrikuna bihawasihim. Mereka bisa mengetahui nikmat-nikmat ini dengan hawas. Hawas itu adalah indera. Ya, mata, apalagi lidah, telinga, apalagi hidung, kemudian kulit. Ini hawas namanya. Ya. Semua indera ini bisa merasakan nikmat. Sehingga mereka paham betul. Mereka paham betul tentang nikmat-nikmat min indillah, di sisi Allah. Nikmat di sini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, nikmah itu satu, jamaknya ni'am, pluralnya adalah ni'am. Tapi apakah menunjukkan satu nikmat? Tidak. Tapi nikmat di sini bal hiya la tuhsa. Nikmat di sini tidak mampu akan dihitung. Berarti nikmat ini berlaku secara umum. Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mungkin sampai. Sekarang saya tanya, kalau gigi depan antum yang 2 itu dibayar, berapa kira-kira harganya? Gigi 2 di depan. Ya, kalau seandainya ada yang mau beli. Atau gigi yang semuanya yang atas, ada yang beli. Berapa antum sanggup? Ya. Di sini, Pak, ini baru gigi. Ya, baru gigi, belum yang lain-lain, jari. Makanya kalau dalam istilah hukum had itu, antum had ya melakukan pelanggaran yang seharusnya dia dikisos, tidak jadi dikisos, dia harus bayar. Ini subhanallah. Ya, antara mulut saja, kalau seandainya ini diantem tok, atas tok, kalau dalam hitungan syariah ini 2/3 yang bawah, hitungannya adalah 100 onta. 2/3-nya berapa? 2/3 66%. Berarti 66 ekor yang bawah. Kenapa? Karena yang bawah yang gerak. Coba antum rasakan, yang mana gerak? Yang berfungsi adalah yang bawah. Coba, tidak bisa menggerakkan yang atas, pasti yang bawah. Berarti yang di atas 1/3. Antum hitung-hitung sekarang. Berapa? Tadi berapa? 66. Satu onta berapa? Berapa? 25 juta. Kali berapa tuh? Satu jari 10 harganya. 10 onta. Siapa yang matahi jari orang tek? Dia harus dikisos. Jarinya harus dipatahkan. Kalau umpama ya sudah enggak apa-apa, ini harus bayar had. Berapa? Satu jari 10. Kalau semuanya 100. Siapa yang mau digitui? Semua ada. Ini kalau kita hitung-hitung dengan uang. Tapi siapa yang mau jarinya dipatahi? Ya, giginya dihilangkan, ya tangan dihilangkan dan sebagainya. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup, meskipun dengan mendapatkan uang bermiliar-miliar.
Namun jamaah rahimakumullah, maka di sini wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Rumah sakit, oksigen, satu tabung berapa harganya? Antum jangan pakai gas LPG 3 kilo. Berapa itu harganya? Kalau antum disuruh bayar. Sekarang kita menghirup, Masya Allah. Terus kita bisa hirup. Dalam kondisi tidur pun masih bisa terhirup. Masya Allah. Mesinnya otomatis. Kita tidur tidak langsung semuanya mati, tek, semuanya mati. Tapi ternyata masih ada organ yang hidup. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur juga termasuk nikmat. Bayangkan antum kerja 24 jam. Tidak tidur-tidur. Wih, paling 5 hari mood dah. Ya, nikmat. Ya, kerja juga termasuk nikmat. Buktinya sekarang bingung nyari kerja. Kerja belum tentu dapat uang. Tapi yang dicari kerja. Masya Allah. Kalau dulu masih bisa santai kita. Kalau sekarang semua paling nyari kerjaan, bingung. Ternyata kerja itu adalah termasuk nikmat. Masya Allah. Berapa sudah ini, Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kewajiban kita hanya bersyukur. Wal qaidah al usuliyah, sebagaimana kaidah usul, ya. Ya, ini saya tidak berbicara tentang kaidah usulnya, kita ambil ke bawah. Summa yunkirunaha idhafatuha, ya, ilallahi liqaunihim yudhifunaha ila sabab mutanasina al-musabbib alladhi huwa Allah subhanahu. Bahwasanya di sini mereka mengingkarinya. Tapi pengingkaran di sini adalah pengingkaran yang memberikan nikmat. Si pemberi nikmat ini yang diingkari. Kalau tentang nikmatnya mereka tidak mengingkari. Mereka tidak mengingkari. Tapi yang diingkari adalah si pemberi nikmat. Ya. Mislu an yakul, tidak mungkin mereka mengatakan maja'ana mator, tidak pernah turun hujan sama sekali. Awalat atau anak, au sihah, tidak pernah diberikan kesehatan dan sebagainya. Tidak, seakan-akan tidak pernah diberikan nikmat, tidak ada ucapan seperti itu. Tapi yang lebih diingkari adalah musabbibnya, si pemberi nikmatnya. Ya. Walakin yungkirunaha bi idhafatiha ila ghairillah. Justru kadang-kadang nikmat yang sudah diberikan itu justru apa? Dikaitkan bukan kepada Allah, justru kepada selain Allah. Terima kasih Tuan Guru ini tretetet. Syukur dia nyelamati saya. Lagi dikit ya saya tabrakan, syukur nih. Subhanallah. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti di sini bahwasanya yang diingkari, ingat sekali lagi, musabbibnya, si pemberi nikmat, bukan nikmatnya. Nikmatnya mereka syukuri, tapi yang memberi di sini, yang akhirnya mereka justru bukan bersyukur kepada Allah, justru bersyukur kepada selain Allah. Bersyukur kepada makam, syukur yang itu ya. Mbah saya yang nyelamati kayak saya ini. Ya. Mutanasina alladzi khalaqas sabab, mereka lupa yaitu akan yang menciptakan sabab, fawujida bihi al-musabbib. Ya, fawujida bihi al-musabbab. Ingat, karena ada sabab, maka ya sudah, artinya di sini kalau ada api berarti ada asap. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa aksaruhumul kafiru wa aksaruhum al-kafirun. Kebanyakan mereka adalah kafir. Aksarul arifina bi anna an-ni'mata minallahi al-kafirun. Kebanyakan yang mengetahui tentang nikmat,
mereka kufur tentang nikmat di sini adalah orang-orang kafir. Sehingga tidak sedikit ya bahwasanya orang yang tidak bersyukur atas nikmat dinamakanlah kufur nikmat. Jadi orang beriman itu harus selalu bersyukur. Kenapa? Syukur ini selalu berkaitan dengan tauhid. Ya, kita bersyukur atas segala nikmat, bersabar atas segala musibah, beristighfar atas segala dosa. Sekarang nikmat yang paling besar apa? Iman. Kenapa? Karena dengan iman ini ya agama bisa kita tegakkan. Dengan iman ini kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Orang yang tidak punya iman tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka nikmat iman inilah yang patut kita syukuri. Ya, yang harus kita syukuri. Kenapa orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-jahiduna kaunuha minallahi awil kafiruna billahi azza wa jalla. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ingat bahwasanya wa aksarohum, kata Allah di sini, wa aksarohum, kebanyakan mereka. Berarti di sini memang bahwasanya tentang masalah nikmat banyak orang yang kufur. Jumlah yang syukur justru sedikit. Kan ingat doanya Umar, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang sedikit. Akhirnya ada yang mengatakan, kok minta dijadikan hamba yang sedikit, harusnya hamba yang banyak. Maka beliau menjawab, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Syukur ya, sangat-sangat sedikit. Ya. Sudah pernah diberikan ini, enggak pernah Allah ngasih. Kufur. Ya, enggak pernah dikasih makan padahal di sini habis sisa makanan. Belum masuk tamunya masih di sini. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian baru saat ini munasibatu hadzal bab li tauhid. Apa kaitannya bab ini dengan tauhid? Ingatlah anna man adhafa ni'matal khaliq ila ghairihi, barang siapa yang menyandarkan nikmat sang pencipta, nikmatnya Allah ya. Barang siapa yang menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah, maksudnya yang memberikan kita semuanya ini kan Allah ini, namun dia kaitkan dengan orang lain. Enggak, ini atas karena saya datang ke makam itu maka saya dapat ini. Karena saya datang ke kubur itu saya datang ke sini. Ya. Dia ingkari dalam hal ini. Segala nikmat dia apa? Sandarkan bukan kepada selain Allah. Faqad ja'ala ma'ahu syarikan fir rububiyah. Berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Ya, kenapa? Karena Allah yang memberikan nikmat. Kalau berbicara tentang hal ini pemberian ini berarti tentang rububiyah. Kalau ini diingkari berarti dia ingkar terhadap tauhid rububiyah, penciptaan. Li'annahu adhafaha ila sabab ala annahu fa'il. Karena apa? Dia mengidhafahkan, menyandarkan itu hanya sebagai sebab. Ala annahu fa'il. Ya, yang sebab itu akhirnya dijadikan sebagai fa'il. Dialah yang memberikan nikmat. Ya, hadza min wajh. Ini satunya, ya. Satu sisi, wa min wajhin akhar, di sisi yang lain, annahu lam yakum bisyukri. Berarti dia tidak bersyukur, alladzi huwa ibadatun min ibadat. Yang namanya bersyukur ini adalah ibadah.
di antara ibadah-ibadah kepada Allah. Ibadah itu adalah persembahan. Karena kan orang beriman itu kan jalannya hanya dua, bersyukur dan bersabar. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan musibah dia bersabar. Hanya ini yang dijalankan oleh orang yang beriman. Sehingga ajaban li amril mukmin, Rasul sampai mengatakan ajaban, sungguh takjub perkaranya orang beriman. Ketika diuji ya, rintangan, musibah, diberikan sakit dan sebagainya, diuji pokoknya dia bersabar. Diberikan nikmat dia bersyukur. Ini orang-orang yang beriman. Dan kedua-duanya bersyukur dan bersabar termasuk ibadah. Makanya di sini lam yakum bisyukri, berarti dia belum bersyukur. Orang yang tidak bersyukur berarti dia tidak melaksanakan ibadah. Wa tarku syukri munafin litauhid. Sehingga orang yang meninggalkan syukur berarti dia meniadakan tauhid. Wajar. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ya, jika engkau bersyukur aja, la in syakartum, jika engkau bersyukur aku akan menambah. Wala in kafartum, ya, akan tetapi ketika kalian kufur, berarti di sini lawannya syukur adalah kufur. Ya. Li'annal wajib an yushkara al khaliqu al mun'im. Sesungguhnya yang wajib itu adalah harus kita bersyukur kepada Sang Pencipta al mun'im, yang memberikan nikmat. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang memberikan kita nikmat. Ya, fasarat laha silatun bain, ya, sehingga di sini ada silah, ada hubungannya, ada kaitannya bitauhidir rububiyah wa bitauhidil ibadah. Ada dua berarti. Tauhid rububiyah dengan tauhid ibadah. Yang pertama tauhid rububiyahnya, dia sandarkan bahwasanya nikmat ini bukan kepada Allah. Ini tauhid rububiyahnya hilang. Tauhid ibadahnya apa? Karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Syukur adalah termasuk perkara ibadah. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti di sini sudah saya katakan di awal tadi, ingat, syukur itu ada kaitannya dengan tauhid. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah berarti dia sesungguhnya kufur. Sehingga dikenal dengan istilah kufur nikmat. Ingat, yang dikufuri bukanlah nikmatnya, tapi yang dikufuri adalah yang si pemberi nikmatnya. Allahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Lagi 5 menitan. Nonton. Berarti dia magrum itu. Ya, sebagian kita menganggap tauhid itu ada istilahnya, ada tingkatannya. Ya, ada yang mengatakan tingkatannya belajar ini dulu, ini tingkatan ini. Oh, untuk para ini baru tingkatannya ini. Itu tidak ada. Ya, tauhid itu tidak seserem itu. Ya, tauhid itu adalah pelajaran yang sangat sederhana. Tinggal kita mau ndak nerima. Kadang-kadang rasa sombong ini, kemudian kadang-kadang hawa nafsu. Biasanya kalau orang sudah paham tauhid, ujung-ujungnya nanti akan diubek semuanya. Ya, orang kalau sudah benar tauhidnya akan ngubek semuanya. Pasti akan, semuanya akan diganggu. Ya, semakin dia dekat, bersiaplah. Orang yang biasanya semakin kuat imannya, semakin kuat godaannya dan gangguannya. Berarti di sini ingat, berarti yang magrum dia. Ya, karena memang pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang menjadi pelajaran paling pokok. Justru inilah tauhid, artinya justru inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Semuanya. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah an ibudullah wajtanibut taghut. Semua tugas para nabi dan rasul itu adalah dakwahnya dakwah tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan tidak perlu bahas tauhid, subhanallah. Ya, berarti dia tidak mau dirubah. Biasanya seperti itu. Allahu a'lam.
Baik, ada? Cukup? Baik. Memang kalau tauhid seperti ini sering saya katakan tauhid itu tidak ada pertanyaan insya Allah. Yang lebih pertanyaan memang masalah fikih itu lebih banyak. Tapi kalau masalah tauhid insya Allah ini sudah paham. Hanya sekedar menguatkan keyakinan antum. Antum sebenarnya sudah paham semua tentang ilmu ini. Ya, tinggal hanya kalau istilahnya pisau terus diasah. Tinggal siap-siap untuk membaca orang kapan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.